Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salawat burdah dan ratibul atash yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini, malam Jumat, kita dapat berkumpul di tempat saudara Haji Muhdi ini dalam rangka sama-sama kita melaksanakan ibadah rutinitas, yaitu membaca ratibul atos dan sholawat burdah. Kemudian kita lanjutkan sama-sama kita mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita, karena ada hadis Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu syarat-syarat azan dan iqamat. Syarat-syarat azan dan iqamat yang pertama adalah Islam, orangnya Islam. Yang kedua, orangnya mumayyiz. Mumayyiz ini belum balik, cuma bisa sudah membedakan antara baik dan buruk, kawan sudah ya kah? Ya kebarat karena tuh beol, baso sorongan sudah mumayyiz ngarannya tah. Jadi yang azan itu kalau misalnya kenapa aja karena azan kadang Tuhan ada apa aja lah, ada apa karena azan ada apa aja. Yang pentingnya sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tertib susunannya, kalimat-kalimat azan itu tadi jangan sampai tak bolak-balik ya kan? Kayak mana tuh bolak-balik? Kalau misalnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah berdahuluan, kan hayya 'alas shalah kan tak balik kan. Yang keempat, berturut-turut antara kalimat-kalimatnya. Jangan sampai awas selangnya ya kan? Jedanya awas misalnya. Kemudian yang kelima, masuk waktu. Waktunya sudah masuk, ya kan? Kecuali azan subuh. Nah, kalau azan subuh itu di Makkah 2 kali, ya kan? Di Madinah juga 2 kali azannya. Kalau kita sini, abot sok orang 2 kali azan. Nah, itu yang pertama itu hanya pemberitahuan aja para waktu subuh. Kada dapat salat khairun naum. Yang kedua, nah waktu sampai waktu, nah itu di Makkah Madinah gitu 2 kali azannya. Nah kemudian perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat, apa ada perbedaannya? Laki-laki merenggangkan 2 siku dari 2 higanya dan merenggangkan perut dari pahanya waktu ruku' dan sujud. Nah itu perbedaannya.
Jadi laki-laki diranggangkan. Nah, jangan berapat ke itu dibuka. Nah, diranggangkan. Namun gitu beginian. Nah, itulah sujudnya rukuk. Nah, nah itu Bang supaya berbeda dengan beginian, ya kan? Nah, kecuali misalnya kita berjamaah rapat benar, ya kan? Ya kan? Berjamaah misalnya rapat barisnya kada poin, itu kasihan kawan, ya, kasihan kawan. Kawan ya kan, tak sandar, tak dapat, mana tak tandar kawan, kayak itu ya kan, sikut, seadanya ya kan, semakin yang penting dibuka dulu. Nah, saling lawas. Nah, itulah. Kemudian berikutnya lagi perbedaan laki-laki dan perempuan bernyaring pada tempat yang disunahkan bernyaring. Ya kan waktu malam bernyaring bacaan ya kan, baca Fatihah ayat bernyaring. Itu laki yang. Tapi kalau begini kada tetap aja bagian media. Nah kemudian lagi menegur imam dengan mengata subhanallah dengan maksud zikrullah atau disertai memberitahu. Misalnya imam ada salah, ya kan? Yang di belakang makmum tadi subhanallah, kayak itu ya kan menegurnya. Tapi niatakan zikir kepada Allah ya kan, niatakan zikir, jangan niat menegur. Amun niat menegur salah batal sholatnya ya kan. Jadi niatnya zikir atau niat zikir dan menegur bisa. Kemudian yang keempat, perbedaan tadi aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Itu aja yang perlu ditutupi ya. Ditutupi mungkin aja bulit kan buat manis nah. Jangan itu aja juga, dan ini baju juga sopan ya kan. Jangan bau sembahyang baju kaos ablong ya kan. Nah, jangan juga. Jadi ngarang menghadap Tuhan tuh baju nang bagus, baru harum ya kan. Jangan bawa masam awak menghadap Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nah, balik pulang ya kan, menghadap tamu kena rapi-rapi ya kan. Nah, kemudian lagi perempuan perbedaannya. Satu, merapatkan sebagian anggotanya dengan sebagian yang lain. Dirapatkan ya kan. Nah, berapat ke itu sujud, berapat ke itu supaya jangan ya kan, jangan terlalu buang segala. Kemudian lagi yang berikutnya, jangan menyaring kalau dekat laki-laki lain. Jangan menyaring kalau ada laki-laki bukan mahram. Bukan mahram artinya amun yang mahram aja, misalnya ada abahnya aja di rumah, biasanya banyarin kada apa aja. Amun ada orang lain jangan banyarin. Kemudian berikutnya lagi menegur imam dengan bertepuk tangan. Itu beginian, yaitu memukulkan batin belakang tapak tangan kanan kepada zahir tangan kiri. Jadi nepuk menegur imam ini. Nah itu babinya ya. Nah kemudian berikutnya aurat perempuan seluruh tubuh terkecuali muka dan dua tapak tangan. Nah jadi aurat perempuan itu seluruh tubuh terkecuali muka dan dua tapak tangan. Nah kemudian cara-cara mengkosor sholat. Cara-cara mengkosor sholat atau meringkaskan sholat. Bagi orang yang bepergian jauh, hendaklah sholat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat dengan syarat-syarat. 1, perjalanan yang tidak maksiat. Artinya perjalanan itu yang kada ada tujuan kesan maksiat ya. Walaupun misalnya hendak ke Banjar ya kan, tapi niat hendak mencopetnya di Banjar jangan, lain ya kan, ada urusan kayak itu. 2, jaraknya sekurang-kurangnya
16 marhalah, yaitu kurang lebih 89 km. Sudah bisa sholat di kosong ya kan, KTW ya kan, KTW 100-an lah. Nah itu sudah bisa dikosor ke sholat, bisa sudah mengkosor sholat. Kemudian yang ketiga, berniat memendekkan sholat di waktu takbiratul ihram. Di waktu takbiratul ihram situ ada sudah niat kosor ya kan. Nah aku sembahyang misalnya fardu zuhur 2 rakaat kosor ya kan, kosor 2 rakaat dan digabung kepada asar karena Allah Ta'ala misalnya. Nah situ di takbiratul ihram yang pertama itu sudah ada niat kesan mengkosor ya kan, jadi 2 aja, yang 4 rakaat 2 aja ya. Kemudian yang keempat, tidak mengikut kepada orang yang sholat sempurna. Tidak mengikut kepada orang yang sholat sempurna ya kah? Jangan mengumpati orang yang akan mengikut imam, imamnya itu sempurna, jangan ya kah? Kalau kita ingin mengkosor sholat tadi. Nah kemudian syarat-syarat jama' takdim. 1, mendahulukan sholat maghrib dari isya, dan jangan ada perpisahan waktu antara 2 sholat seperti membaca wirid, terkecuali berantara dengan waktu yang sangat sedikit ya kan, seperti iqomat. Nah jadi kesyaratnya kan jama' takdim ini artinya menggawi 1 sholat tadi 2 sholat yang digabung lah, zuhur dan asar misalnya, jadi menggawinya itu di waktu zuhur. Nah itu jama' takdim namanya, menggawinya di waktu zuhur, jadi asar nih dibawa ke zuhur, itu jama' takdim. Misalnya maghrib dengan isya, menggawinya di waktu maghrib, itu jama' takdim namanya. Nah jadi jama' takdim ini syaratnya didahulukan sholat maghrib dulu ya kah, anyar sholat isya. Nah kemudian jangan ada jeda di antara 2 sholat itu tadi ya kah, jangan ada wirid segala macam, jangan selesai salam langsung iqomat, langsung kerjakan sholat isya. Nah itu syarat jama' takdim. Kemudian yang kedua, niat menjamak pada sholat pertama. Pada sholat pertama itu sudah niat menjamak, artinya menggabungkan 2 sholat tadi, 2 waktu. Nah kemudian syarat-syarat jama' ta'khir. 1, niat mendudikan sembahyang. Mendudikan sembahyang pada waktu yang pertama. Misalnya pada waktu zuhur ia berniat sembahyang zuhur dari di waktu asar misalnya ya kan, jadi diniatkan dulu aku nak sholat zuhur dan asar ini nanti di sholat pak di waktu asar aja. Nah, itu sudah ada niat situ ya kan, sudah ada niat, jadi diniatkan dulu. Dan mendahulukan maghrib dan isya ya, mengurangi maghrib dan isya. Adapun jama' ta'khir ini mualat hanya sunat berturut-turut di kita. Seandainya ia sembahyang zuhur kemudian ia membaca wirid, itu tidak apa-apa. Mualat itu jadi sunat saja ya kan, karena waktunya sudah yang kedua ya, yang pertama tadi. Nah kemudian sembahyang berjamaah. Berjamaah pada sembahyang fardu selain fardu Jumat menurut kaul yang asoh, kaul yang sahih kita, hukumnya fardu kifayah kepada Imam Nawawi. Bagi laki-laki sekurang-kurang jamaah itu adalah 2 orang. Nah jadi hukum melaksanakan sembahyang berjamaah itu fardu kifayah ya kan, kepada Imam Nawawi. Arti fardu kifayah ini, amun misalnya dia di suatu kampung tidak ada orang berjamaah di situ, nah itu sakampungan berdosa. Sakampungan berdosa ya, karena ada yang melaksanakan sholat berjamaah, itu hukum fardu kifayah namanya.
Apabila ada orang melaksanakan sholat berjamaah walaupun berdua aja, misalnya ada makmum ada imam dua aja, nah itu sudah gugur, artinya kata berdosa lagi kampung itu. Ya kan, sekurang-kurang atau sekurang-kurang berjamaah ada makmum ada imam sudah aja, jangan itu sekurang-kurangnya. Kalau makmum sendirian hendaklah berdiri dekat imam sebelah kanan, mundur sedikit ke belakang, ya kan, mundur sedikit cuma di sebelah kanan itu kalau imam kalau makmum sendirian. Apabila dua orang atau lebih hendaklah bersop di belakang imam. Sholat berjamaah lebih tinggi nilainya dari sholat sendirian dengan 27 derajat, ya. Sesuai sabda Rasulullah SAW, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi khamsin wa ishrina darajatan atau bi sab'in wa ishrina darajatan. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal dari sholat sendirian dengan 25 atau 27 derajat, ya kan? Nah, jadi saya menang amun kata berjamaah, ya kan? Asa rugi rasanya amun kita patuh berjamaah, ya kan? Lalu kata berjamaah itu rasa rugi benar, karena nilainya itu Pak tinggi mana, ya kan? Nilainya tinggi mana, 27. Misalnya kita sembahyang berjamaah sekali, ya kan? Nang sangolongan tadi 27 kali kan sama juga. Pahalanya tuh ada sama, ya kan? Lebih nang baik berjamaah tadi. Dan apabila berjamaah ini, ya kan, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita sembahyang sangolongan, ya kan? Karena biasa kalau sembahyang sendirian tuh hati mahayabang itu kemari. Kadang kada ingat rakaatnya berapa sudah, dan kada ingat. Nah, itu Bang macamnya, ya kan? Apa kan diingat kan? Nah, itu sembahyang sendirian. Jadi yang bagus sembahyang berjamaah. Nah, kita sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, keluarga kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.